Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa safihu wa habibuh ballawar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillah hatta atahul yaqin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan kita sudah nyampe ke 10 terakhir ini. Para hadirin, ya saya bilang hadirin meskipun ada di rumah ya, karena hadirin itu maksudnya yang diajak bicara. Bisa termasuk juga hadirin itu yang diajak bicara. Jadi kalau ghaibin itu bukan berarti orang yang tidak ada, meskipun yang ada di depan kita, kalau tidak diajak bicara, bisa juga ghaibin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Salat salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya, semoga kita masuk bagian di dalamnya. Di bulan puasa ini, yakni bulan yang penuh ampunan, syahrul maghfirah, bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan di dalamnya, dilipat gandakan sampai tidak terhitung ya. Maka memang merugi kalau orang-orang di situ tidak bisa memanfaatkannya. Sebagaimana mungkin kita contohkan ya, kalau ada misalnya kalau saat ini ya ada diskon misalnya di tempat perbelanjaan ya, diskon 50% atau bahkan 70%. Maka banyak orang yang memanfaatkan diskon itu. Apalagi misalnya dikasih beasiswa, diberikan beasiswa. Orang banyak akan memanfaatkan. Dikasih bantuan, banyak orang yang senang. Nah, di bulan puasa itu bukan hanya seperti itu, tapi lebih. Bukan hanya dunia, bahkan juga akhirat ya. Bahkan juga akhirat. Maka kemudian di kesempatan kali ini kami diberikan tema yakni orang yang rugi di bulan Ramadan. Manhum alladzina khasiruna fi syahri Ramadan. Siapa orang-orang yang di situ merugi di bulan Ramadan ya. Maka kita harus mengetahui tentang orang-orang yang rugi di bulan Ramadan ini. Karena tadi di dalam hal dunia saja kita tidak ingin rugi terhadap diskon meskipun yang kecil ya, kita sangat memanfaatkan, atau ada bantuan atau ini gitu, ada pemberian, itu sangat senang gitu. Ini di bulan Ramadan bantuannya bukan dunia, pemberian Allah, pahala Allah bukan hanya
diberikan di dunia, tapi pahalanya di akhirat. Bahkan surga, ampunan Allah, ridha Allah. Fal khasiruna fi Ramadan hum, orang-orang yang rugi di bulan Ramadan, yakni mereka yang pertama, alladzina la yasumuna imanan wahtisaban. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak berpuasa imanan wahtisaban karena iman, nah, dan mengharapkan ridha Allah atau ikhlas, ya. Puasanya bukan karena itu. Bal yasumuna riya'an aw 'adatan. Tapi dia berpuasa karena riya, ya, atau karena kebiasaan saja. Ikut kebiasaan karena saudara-saudara kita berpuasa, ya malu misalnya kalau tidak berpuasa gitu. Maka di sini dikatakan orang-orang khosirun, orang-orang yang merugi. Gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagaimana hadis mungkin yang sering kita dengar hadis tersebut. Dalla mafhumul mukhalafati anna man lam yasumhu iman wa ihtisaban lam yughfir lahu ma taqaddama min dzambi. Menunjukkan bahwa ya mafhum mukhalafah dari hadis ini bahwa orang yang berpuasa, ya, bukan karena iman kepada Allah dan ihtisab, ya, karena ikhlas, ya, maka tidak akan diampuni dosanya setahun yang sudah lalu. Wa idza lam yughfar lil mar'i fi Ramadan famata yughfarullah. Kalau misalnya di Ramadan dosa kita tidak diampuni, maka kemudian kapan? Atau di bulan apa? Ramadan padahal di sini adalah bulan penuh ampunan. Maka bagaimana di situ? Ramadan di situ dibelenggu setan-setan sehingga kita seharusnya lebih mudah mengerjakan amal-amal soleh. Maka seharusnya lebih mudah untuk mengerjakan amal-amal soleh. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Seharusnya itu tadi, lebih mudah. Kemudian yang kedua, alladzina yatrukuna qiyama layalihi kasalan. Orang yang meninggalkan qiyamul lail, ya. Meskipun mungkin hanya 2 rakaat, ya. Itu juga dikatakan merugi. Tapi tingkat kerugiannya mungkin tidak sama, ya, tidak sama dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama sudah bukan karena iman, bukan karena ikhlas, itu meruginya tentu sangat banyak, ya. Kalau yang kedua tingkatannya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, mereka yudawimuna ala musawil akhlaqi. Senantiasa di bulan Ramadan tetap dengan akhlak yang buruk. Kemarin sudah disampaikan bahwa yang membuat Ramadan atau pahala puasa kita itu meningkat, ya, atau diterima di sisi Allah itu karena akhlak yang baik, bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi karena adanya akhlak yang baik.
Bagaimana dalam hadis Rasulullah yaqul man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jadi Allah tidak butuh di sini kepada aktivitas meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian yang keempat, ya, alladzina yubaddiduna awqatil hadha asy-syahri syarifati fin naumi wal ghaflati. Orang yang di situ menyia-nyiakan waktunya di bulan yang mulia, menyia-nyiakan dengan misalnya tidur atau lalai. Habis subuh misalnya kemudian tidur, bangun hanya ketika mau sholat duhur, tidur lagi, gitu. Baru kemudian asar bangun, tidur lagi, berbuka ya. Padahal puasa itu apa namanya, kemarin ada yang menyatakan puasa itu imsak ya, menahan ya. Menahan tidak makan, tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib. Bukan kemudian habis subuh di situ tidur ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Jadi yang keempat adalah menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu dengan misalnya tadi, dengan banyak tidur, banyak lalai, tidak ada target-target di bulan Ramadan, misalnya untuk khatam berapa kali gitu. Tapi perlu diingat amalan itu banyak sekali ya. Jadi al-ibadah itu mutanawwi'ah gitu. Bahwa ibadah itu macam-macam sehingga kita bisa memilih yang cocok misalnya dilakukan di bulan Ramadan kali ini, bisa saja berbeda gitu, dengan Ramadan sebelumnya. Karena orang kadang berpikir itu bukan hukum, tapi kalau bahasa Maduranya itu berpikirnya usum, kebiasaan ya. Di Ramadan kemarin saya pernah di suatu majelis itu di forum ya menyatakan bahwa di bulan Ramadan itu posisi sholat tarawih itu sunnah ya. Jadi posisinya sunnah. Sehingga ya tetap posisinya sunnah meskipun misalnya dilakukan rame-rame karena kadung sudah biasa ya, seakan-akan kita tidak bisa meninggalkan dan sebagainya, tapi itu posisinya tetap sunnah, hukumnya sunnah. Dan kita beramal itu sesuai dengan al-aulawiyat, mana yang paling utama. Mana yang paling utama artinya di dalam pandangan syara, bukan di dalam pandangan baik dan buruk di sisi kita. Jika kalau ada keluarga yang di situ di bulan Ramadannya tidak cukup, ya ini dalam kondisi tahun kemarin ya, tidak cukup kebutuhannya dan mengharuskan untuk jualan ketika habis Isya misalnya, habis Maghrib ya, maka bisa jadi orang itu tidak usah sholat tarawih berjamaah, tapi sholat tarawih di rumah gitu. Jangan karena ingin bersama-sama kemudian sholat tarawih terus kemudian, padahal dia punya kewajiban
untuk menafkahi keluarga. Nah, saat ini juga ada kasus beda lagi, gitu. Yakni di masa pandemi, ya posisinya sholat tarawih itu juga sunnah, gitu. Cuman kalau misalnya ada pandemi seperti ini, maka berlaku kaidah di situ, maslahatul insan muqaddamatun min maslahatid din, gitu. Jadi kemaslahatan insan, manusia, ya, itu lebih didahulukan dibandingkan kemaslahatan agama. Bagaimana contoh musafir di situ ada rukhsah untuk meringkas sholat, menjama atau meringkas sholat. Maka begitu juga di tarawih kali ini bisa dilakukan di rumah masing-masing. Ataupun juga misalnya iktikaf, ya. Iktikaf, ya, jangan memaksakan, ya, artinya kembali kepada kaidah itu tadi. Kalau perempuan memang dibolehkan iktikaf di rumah, kalau laki-laki ya bisa dengan amalan yang lain, karena amalan yang lain itu banyak, dan iktikaf itu bukan menjadi syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, bukan, ya. Meskipun memang Rasulullah di situ di 10 hari terakhir, malam 10 hari terakhir itu banyak beriktikaf. Tapi apa namanya, ada kaidah di dalam usul fikih itu, dzikru syai' la yufidul hasr, bahwa menyebutkan sesuatu itu tidak berarti membatasi kepada yang lain. Ada hadis misalnya 3 kebaikan, ada hadis misalnya al-iman bid'un wa sittun, gitu. Iman itu dibagi 60-70 golongan. Jadi Rasulullah bahkan sering di dalam forum-forumnya bersama para sahabat itu menyebutkan banyak kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Bisa sampai 70, gitu. Bisa sampai 70 kebaikan. Jadi kebaikan itu banyak sekali. Rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah itu luas. Karena kalau tanpa ilmu bukan kita mendapatkan pahala, malah mendapat dosa kalau keliru, ya. Baik, yang kelima yakni alladzina yudayyi'una shalawati. Mereka yang menyanyiakan salat, ya, salat 5 waktu atau meninggalkan salat 5 waktu. Berpuasa tapi meninggalkan salat. Apakah sah puasanya? Ya, puasanya sah. Ya. Puasanya sah, tapi sholatnya mendapatkan hukuman sendiri, gitu. Bahkan bisa apa namanya, amal-amalnya itu tertahan tadi karena sholatnya ini awal yang pertama dihisab. Kemudian yang keenam, alladzina yufsiduna siyamahum 'amidina bil mufsidati. Orang yang di situ merusak puasanya dengan apa? Misalnya dengan jima atau akal makan, ataupun juga istimna atau yang lainnya. Itu yang zahir. Kalau yang batin misalnya seperti berdusta, ghibah, namimah, hasad, dan seterusnya. Jadi itu orang-orang yang merugi di bulan puasa yang nomor berapa tadi? 6, ya.
yang nomor 6. Maka memang penting kita untuk melihat puasa kita, ya, baik secara zahir terkait dengan makan dan minum, ataupun juga secara batin terkait dengan akhlak-akhlak. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh, mereka alladzina yajtahiduna fi awal syahri. Di awal, kalau di awal semangat, ya. Tapi kemudian setelah berjalannya puasa di tengah misalnya atau di akhir, kemudian dia menjadi futur, jadi futur, ya. Jadi futur, tidak semangat, ya. Yang awalnya berniat taubah, berniat istiqomah, tapi di pertengahan kemudian terganggu, baik karena misalnya persiapan lebaran yang keliru, ya, hingga kemudian menyiapkan dalam sisi makanan atau pakaian, sehingga kemudian lupa terhadap fadilah-fadilah Ramadan, terhadap ampun Allah di bulan Ramadan, pahala Allah yang diberikan di bulan Ramadan, ataupun juga misalnya Lailatul Qadar, ya. Lupa, gitu. Kemudian yang ke-9, mereka alladzina yahjuna kitab rabbihim, mereka di situ meninggalkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wala yaqra'unahu wala yatadabbarunahu wala yatadarasunahu, tidak membaca, tidak tadabbur, ya, tidak belajar Al-Qur'an, ya, di bulan Ramadan, ya. Maka ini orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang merugi. Makanya sering disampaikan dahulu para ulama salaf itu mempersiapkan membaca Al-Qur'annya ya sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu sudah disiapkan. Kemudian yang ke-9, yakni alladzina yabkhuluna bi amwalihim ayyunfikunaha fi sabilillahi wala yat'imuna ja'ian wala yaftiruna sha'iman wala yaksuna ariyan wala yusharikuna fi ayyamalin min a'malil birri. Orang yang bakhil, ya, dengan harta yang dipunyai di bulan Ramadan, sehingga kemudian tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak memberikan makan orang yang lapar, terus memberikan berbuka orang puasa, atau memberi baju orang yang telanjang, tidak punya pakaian, atau membantu di dalam amal-amal kebaikan. Ini juga orang-orang yang merugi di di bulan Ramadan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, terutama di masa seperti saat ini, orang yang terkena dampak dari pandemi, butuh mereka uluran tangan kita, terutama yang mempunyai kelebihan harta. Maka di Ramadan perlu kita untuk memberikan ataupun menyalurkan sesuai dengan kemampuan kita. Di insya Allah ada sekitar 9 itu tadi yang kami sampaikan.
orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, dan harapannya kita bisa menjauhi dari 9 perkara. Ya. Itu 9 hanya sebagian ya. Bagaimana kaidah tadi, zikrul adat ya, menyebutkan angka itu bukan berarti la yufidul hasr, tidak berarti membatasi. Artinya kalau kita kumpulkan ada banyak sebenarnya, cuman yang disebutkan saat ini 9 ya. Jadi zikrul adat la yufidul hasr atau zikrul syai' la yufidul hasr. Menyebutkan angka itu bukan berarti ya hanya angka itu, hanya 9 orang itu yang merugi. Tapi tentu orang yang menyia-nyiakan Ramadan, mereka adalah orang-orang merugi. Insyaallah seperti itu. Kami kembalikan kepada moderator. Barangkali ada pertanyaan. Ya. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan katsir atas penyampaian materi oleh Ustadz Irman Anas. Baik, saya persilahkan kepada para pendengar, barangkali ada pertanyaan bisa menggunakan kolom chat di samping atau menghidupkan mikrofon masing-masing. Monggo silahkan. Ya, sambil kita menunggu, bagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, rawi ma'amfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyu farolah. Ini hadis yang populer ya ketika bulan Ramadan ya, bahwa sungguh celaka siapa yang celaka itu, yakni orang yang berjumpa Ramadan. Dakhala alaihi Ramadan. Man salakha, kemudian setelah Ramadan berakhir ya, qabla ayyu farulah, dia itu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Karena Allah memberikan ampunan ya di bulan Ramadan ini, bulan penuh ampunan, tapi kita tidak mengambil ampunan itu, ampunan Allah. Dengan misalnya beristighfar, ataupun dengan bersedekah, atau dengan sholat, atau dengan meminta maaf, dengan membantu ya, orang lain ya, atau saudara-saudara kita. Maka di dalam hadis ini sungguh orang merugi. Makanya kita mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah supaya apa? Kita memasuki Ramadan ya, menjalani Ramadan dan mengharap kepada Allah supaya setelah selesai Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak masuk kepada orang-orang yang merugi yang disebutkan ada berapa tadi, 9 ya, ada 9. Alladzina khasiruna fi Ramadan, orang-orang alladzina hum khasiruna fi Ramadan, yakni orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Baik, silakan kalau misalnya tidak ada, nanti kita akhiri. Ada satu pertanyaan Ustadz yang masuk Ya, silakan, dari silakan. saudari Nadia Masito Sani. Kakak boleh tidak jika selama berpuasa ini tidak sholat tarawih? Sampun. Ya. Tidak sholat tarawih, ya tidak apa-apa. Sholat tarawih itu kan sunnah.
Kalau misalnya kita, tapi alasannya apa ya itu tidak terawih? Maksudnya karena, ya maksudnya ini kan 1 tahun sekali. Mestinya kita tetap melakukan ya meskipun di rumah ya. Di rumah. Kalau misalnya ada alasan yang lain ya yang lebih kalau karena tidak jamaah di masjid bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di rumah. Jamaah di rumah atau dilakukan sendiri di rumah. Kalau misalnya tidak ada yang menjadi imam misalnya di rumahnya, ya sudah sendiri aja. Jadi agama itu mudah ya, jangan dipersulit karena tidak jamaah kemudian nggak ngapa-ngapain. Ya tetap mudah, jangan dipersulit. Itu pun juga apa namanya karena tidak jumlah rokaat. Kalau jumlah rokaat ya bisa terserah ngambil misalnya yang 8 rokaat kemudian 11 dengan witirnya gitu. Atau ngambil yang 23 dengan witirnya ya, tadi. Kalau 8 rokaat berarti ya 8 rokaat ya tiap 2 rokaat 1 kali salam ya. 2 rokaat 1 kali salam, 2 rokaat 1 kali salam sampai 8 rokaat berarti 4 kali salam, kemudian witir bisa ngambil 21 ya, 2 rakaat 1 kali salam, kemudian 1 rakaat 1 kali salam, atau bisa langsung 1 rakaat 1 kali salam. Jadi berarti 9 ya, 9 rakaat, 1 kali salam. Ambil yang pendek-pendek gitu. Ada pertanyaan kedua, Ustadz, dari saudari Nisa Nadifah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika dalam keadaan sakit 1 bulan full di bulan Ramadan, tetapi ikut berpuasa dan kerjaannya hanya tidur saja, bangunnya hanya untuk sholat wajib saja, apakah itu termasuk juga orang yang menyia-nyiakan waktunya di bulan Ramadan? Ya, kalau untuk orang yang sakit, maka ini kasusnya beda. Ini yang dibahas tadi orang yang normal, sehat, bisa beraktivitas, bisa beramal secara normal. Pembahasannya itu tadi, yang termasuk orang merugi menyia-nyiakan waktunya dengan tidur. Gitu. Tapi kalau orang yang sakit, bisa jadi dia tidur terus, tidak masalah. Bangun misalnya pas sholat saja gitu. Atau amalnya hanya dengan tidur-tiduran, dengan berzikir, kan bisa itu. Jadi apa namanya, banyak yang bisa dilakukan. Jangan dikira duduk-duduk itu tidak beramal ya. Duduk-duduk itu ya beramal, duduk-duduk bisa beramal dengan amal zikir misalnya, amal batin. Karena kadang apa namanya, banyak menganggap beramal itu atau beramal soleh itu hanya sholat misalnya. Padahal enggak, banyak sekali ya. Dan lagi Rasulullah sering menyebutkan banyak sekali amal-amal kebaikan. Duduk-duduk saja, duduk-duduk di rumah atau di masjid. Bahkan kalau di masjid bisa lebih banyak lagi duduk di masjid. Imam Al-Ghazali bisa sampai apa namanya, mengkategorikan ada 8 atau bahkan lebih ya di kitab Ihya Ulumuddin itu. Niat yang setiap satu niat itu kebaikan. Kalau misalnya 8 atau sampai 10, 20 niat itu berarti ada 20 kebaikan. Itu pun juga duduk-duduk di rumah ya. Di rumah karena misalnya kita supaya tidak wibah dengan tetangga di bulan Ramadan ya. Kan sambil tidur-tiduran kan itu
Bisa, dan itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Atau berzikir, atau menuntut ilmu, belajar, itu duduk di rumah mendapatkan pahala. Duduk di rumah mendapatkan dosa juga bisa, ya. Dengan misalnya buka HP, kemudian melihat hal-hal yang dilarang, itu juga meskipun duduk di rumah ya mendapat dosa. Ya, insya Allah seperti itu dari kami. Semoga penyampaian yang sedikit ini bermanfaat. Tidak ada lagi ya kan? Sambut siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.